Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri ni'matin la haula wa la quwwata illa billahil amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sanes Rejo 1 yang dalam hal ini juga rekan CGP saya di angkatan 9, dan juga Bapak Ibu Guru SDN Sanes Rejo 1 dan Sanes Rejo 3 yang berbahagia dan alhamdulillah di pagi setengah siang ini bisa menghadiri undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah. Salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini kami ingin berbagi praktek budaya positif, di mana untuk memenuhi salah satu tugas kami, tugas di guru penggerak yang salah satunya memang juga harus menggerakkan komunitas praktisi. Kami awali kemarin, kami sudah laporan di ketua gugus untuk gugus kita, harapannya nanti di tingkat gugus, tapi sebelum di tingkat gugus saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman yang ada di lembaga saya. Kalau saya menyampaikan sendiri di lembaga saya kurang efektif karena target saya 10 orang, di lembaga saya tidak ada 10 orang, jadi saya gabung Sanes 1 dan Sanes 3. Dan hari ini sudah dapat izin dari ketua gugus yang pada waktu kapan hari itu kita pertemuan, saya sudah berkoordinasi, harapannya ditindaklanjuti di tingkat gugus untuk ini. Terus untuk mengefektifkan waktu, mungkin Bu Sobat itu juga mau menyapa teman-teman untuk kegiatan kita pada hari ini, mohon saya beri kesempatan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu. Saya di sini bersama Pak Agun, nantinya ke depan akan bersama-sama dengan belajar bersama tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kebetulan saya dengan Pak Agun ini adalah rekan satu angkatan dalam CGP, namun berbeda kelas. Di tugas modul 1.4 ini nantinya kami diharapkan mempunyai aksi nyata untuk menyampaikan budaya positif ini ke komunitas praktisi. Untuk target utama kami yaitu di SD tadi, SD 1 dan SD 3. Kemudian ini lanjut ke materi atau kembali lagi ke lanjut. Baik, Bapak Ibu, mari acara pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan pada kegiatan hari ini kita dapat melalui dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, supaya suasananya lebih cerah, sebelum dimulai kita beri ice breaking dulu, jadi kita bisa lebih santai gitu ya. Saya minta tolong Bu Eti, bisa ya Bu Eti? Bisa. Ya, monggo Bu Eti. Pakai mic ya. Oh sudah tahu. Suaranya sudah berkat. Go. Saya beri contoh dulu deh. Maju ke depan sambil tersenyum, hi. Mundur ke belakang sambil tertawa, ha. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore. Oh gitu. Sendiri ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita mulai menjadi anak-anak gitu ya. Berdiri di depan meja aja ini mungkin ya. Semuanya. Kalau di situ mungkin natap nanti. Kalau maju mundur natap gitu. Oh keluar ya.
belakang apa ke depan? Ke depan. Iya, ke depan dulu, Mbak. Tangan dari luar monggo. Ya, cukup. Sini uangnya. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Hihi. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Ampun. Tepuk tangan. Nah, ini sudah berakhir. Bapak Ibu, hari ini adalah di mana saya bersama Pak Anggun akan mencoba melakukan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan aksi nyata kami dari modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Hari ini kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu perlu sekali kita terapkan di sekolah kita. Oke. Nah, ini adalah tujuan kita pembelajaran dari ini. Yang pertama yaitu memahami makna disiplin positif dan penerapannya. Tujuan yang kedua, mengenal teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, mengetahui pentingnya memiliki dan menentukan nilai kebajikan yang disepakati oleh seluruh keluarga sekolah sehingga tercapai budaya positif. Ini adalah tujuan-tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama sebelum kita mulai, mari kita cari tahu dulu apa makna disiplin menurut Bapak Ibu. Apa ya Bapak Ibu disiplin? Disiplin menurut kita itu apa nih? Mentaati peraturan boleh. Lagi Bapak Ibu bisa berjalan naiknya taat, patuh, menjalani perilaku sesuai aturan, ada lagi, bertanggung jawab, boleh, dalam tepat waktu, boleh, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya termasuk disiplin, boleh. Ada lagi Bapak Ibu, menurut penjelasan apa makna dari disiplin? Monggo, selamat datang Bu Lutfi. Bapak Ibu perkenalkan, ini adalah Ibu Lutfi, rekan CGV kami angkatan 9, hari ini ikut membersamai kegiatan kita. Aku mulai kenal. Oke, monggo ada lagi yang ingin berpartisipasi? Apa disiplin? Sama? Sepakat gitu ya? Sepakat. Jadi ada yang menyebutkan bertanggung jawab, menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengikuti aturan, mematuhi aturan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat murid kita menjadi disiplin itu? Caranya bagaimana? Monggo, yang sebelah kiri. Mic-nya sudah jalan. Udah jalan. Oh, Lanjut. monggo. Caranya bagaimana Bapak Ibu supaya anak-anak kita itu bisa menjadi disiplin itu? Caranya seperti apa? Memberikan contoh. Memberikan contoh teladan, Pak. Lagi ada lagi Bapak Ibu? Monggo yang mau menjawab bisa pakai mic-nya berjalan. Ada lagi selain memberi teladan Bapak Ibu, gimana caranya supaya anak-anak didik kita itu menjadi orang-orang yang disiplin gitu? Cukup bisa memberi teladan saja? Selain memberi teladan apa?
Gimana? Dituntut, dituntut dengan aturan-aturan gitu ya. Oh dituntut, saya kira dituntut. Oh ya dituntut, dituntut. Betul. Selalu mengingatkan, jadi kita mengingatkan secara kontinu, konsisten, ingatkan terus agar anak-anak terbiasa gitu. Iya. Terus kemudian siapa saja yang bisa mendisiplinkan murid itu siapa, Bapak Ibu? Seorang guru. Guru ya. Ya. Guru wali murid. Guru wali murid, kemudian siapa lagi? Teman-temannya juga. Teman-teman bisa saling mengingatkan gitu. Ketua kelas. Ketua kelasnya, pemimpin kelas boleh. Ada lagi? Cukup. Cukup, ya baik Bapak Ibu. Kalau begitu slide selanjutnya Pak Anggun. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan di depan Bapak Ibu, monggo. Penjelasan duduknya kan berdampingan. Salah satu kepalkan tangannya. Satu, yang satu boten. Lalu teman yang di sebelahnya membuka kepalan tangan penjenengan. Ya, Bu Diana, tangannya mengepal dibuka oleh Bu ini. Sudah, bisa Bu? Bisa Bu? Bisa coba saya praktekkan salah satu Bu ini monggo maju Bu ini. Maju dengan saya Bu ini. Jadi prakteknya begini Bapak Ibu, saya mengepalkan tangan dan yang Bu ini yang membuka. Dibuka Bu. Bisa Bu. Monggo dibuka lagi Bu. Sebenarnya nggak punya cara untuk membuka ini apa dengan bujukan, rayuan. Monggo. Bisa ya dikasih apa gitu ya caranya ya, bisa ya Bu. Nah ini mau dikasih kacang saya Bu karena saya ingin makan kacang gitu deh. Terima kasih Bu ini, silakan duduk kembali. Nah ini bagian dari praktek kita. Jadi yang bisa membuka kepalan tangan saya siapa Bapak Ibu? Ya, Saya sendiri. Oh, Pak Anggun malah ya. Jadi yang bisa membuka kepalan tangan saya itu siapa? Saya sendiri, Bapak Ibu. Saya sendiri ya. Jadi kontrolnya ada di siapa? Ada di saya. Oke. Jadi lanjut slide berikutnya. Jadi yang mengontrol diri seseorang itu adalah Diri sendiri. Begitupun pada murid. Ya. Jadi siapa yang mendisiplinkan murid? Guru. Muridnya Murid itu sendiri. Iya, jadi muridnya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi yang mendisiplinkan guru itu adalah miskonsepsinya Pak. Iya, jadi miskonsepsi, jadi salah persepsi gitu memaknainya itu tidak tepat gitu. Nah ini miskonsepsi yang selama ini muncul itu ini. Miskonsepsi makna kontrol ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Bisa ini Bu, tadi tak suruh nyapu mau, tadi tak suruh membaca mau, gitu ya. Bisa apa betul? Sebetulnya tidak bisa, tetapi mereka sendiri yang memberi kesempatan untuk kita mengontrol diri mereka, gitu ya. Jadi saya ambilkan contoh. Ketika hari Senin tadi saya ada upacara, saya tunjuk salah satu anak untuk menjadi petugas upacara. Hari ini dia tidak mau. Padahal minggu kemarin mau, hari ini tidak mau. Artinya, kemarin mau berarti dia memberi kesempatan untuk kita bisa mengontrol mereka. Hari ini dia tidak mau, berarti mereka hari ini tidak mau dikontrol. Tidak ingin menjadi petugas upacara, gitu. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu adalah miskonsepsi, konsepsi yang tidak tepat. Nah, yang memaknai kata
disiplin. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga miskonsepsi, miskomunikasi. Jadi penguatan positif itu tidak selalu dalam jangka panjang Bapak Ibu bisa mengontrol murid, tidak. Tetapi karena memang kontrol itu kembali kepada pengertian awal bahwa kontrol itu yang bisa mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga termasuk miskonsepsi, miskomunikasi dari makna kontrol. Ya, contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya dia berbuat salah, gitu ya, berbuat salah. Terus kemudian anak itu kita beri bimbingan. Kemudian ketika memberi bimbingan anak tersebut, kita sampaikan kepada anak itu bahwa gimana, kamu tidak merasa takut tak? Dia itu anaknya Pak Polisi loh, gitu ya. Terus kemudian kamu tadi waktu itu melakukan hal apa kok sampai terjadi seperti ini? Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Kalau membuat anak itu merasa bersalah, efeknya anak tersebut akan hilang rasa percaya diri. Jadi posisi kontrol, mengontrol anak dengan merasa membuat orang bersalah itu tidak tepat. Jadi adalah miskomunikasi makna kontrol yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering terjadi. Jadi kita sering, ayo cepetan gitu ya, memaksa gitu ya. Kalau kita memaksa itu dampaknya kepada anak juga tidak bagus, tidak baik gitu anak-anak. Jadi kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dari miskonsepsi yang sudah kita pelajari tadi, diharapkan nantinya ada perubahan-perubahan dari pola pikir kita, di mana perubahan mindset dari pembelajaran yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus responnya contohnya seperti ini. Realitasnya ya kebutuhan setiap anak, kebutuhan kita itu sama. Benar apa enggak? Kita punya kebutuhan yang sama. Betul. Jadi hari ini misalnya Bu Eti butuh makan misalnya. Bu ini kira-kira butuh makan juga? Pasti ya. Jadi pendengar ini sekarang kebutuhannya sama gitu ya. Kalau saya nggak sama, saya butuh minum sekarang Bu. Gimana? Nah, jadi kebutuhan kita, realitasnya, kebutuhan orang itu tidak sama Bapak Ibu. Hari ini ada yang butuh ini, jadi kebutuhannya itu tidak sama. Ada kalau anak-anak misalnya anak-anak butuh kasih sayang, anak-anak yang butuh kasih sayang sudah mencari perhatian dan lain sebagainya. Ada juga anak-anak yang sudah di rumah kebutuhan kasih sayangnya penuh, jadi di sekolah bersikap normal gitu ya. Jadi kebutuhan anak itu sebetulnya tidak sama. Jadi pola pikirnya diubah dari stimulus respon menuju teori kontrol. Dari realitas ya kebutuhan kita sama dirubah menjadi kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan anak itu tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bapak Ibu sering melihat ini ya, aplikasi TT ya, TikTok ya. Nah, sering tidak menemukan yang FYP di penjenengan itu gambarannya itu berbeda. Lihat gambar. Pada pandangan pertama hewan apa yang terlihat gitu ya. Ketika dilihat dengan seksama ternyata gambarnya monyet. Padahal waktu lihat pertama sekilas terlihat seperti ular gitu ya. Pernah? Nah, jadi seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu gambarannya itu berbeda.
gitu ya. Jadi setiap orang memiliki cara pandangnya berbeda. Kalau menurut Pak Ana, oh, yo ini bener ini. Kalau menurut Bu ini yo salah lah. Jadi pandangannya tidak sama ya. Jadi setiap anak, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita dalam stimulus respon itu memaksa seseorang untuk memiliki pikiran yang sama dengan kita. Padahal yang seharusnya penjenengan lakukan itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Disinilah berlaku nilai kebajikan saling menghargai pendapat masing-masing, gitu gitu. Nah, terus berikutnya kita memahami konsep disiplin Bapak Ibu. Konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Nah ini tadi sudah banyak sekali jawaban ya. Ada yang mematuhi aturan, ada yang bertanggung jawab, ada yang menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Nah menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Self disiplin itu disiplin diri, disiplin diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan, bukan orang lain. Kalau orang lain yang mewajibkan itu sifatnya hanya sementara, Bapak Ibu. Sifatnya hanya sementara sampai pada dia akan memiliki disiplin diri yang sesuai dengan aturan, gitu. Jadi segala disiplin itu berasal dari self disiplin Bapak Ibu. Iya, lanjut. Nah ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran keteladanan sikap merdeka tentang kedisiplinan. Seseorang yang disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sudah muncul dari dirinya tentang disiplin, mau temannya tidak disiplin, dia akan tetap bersikap disiplin karena disiplinnya itu sudah tertanam dalam dirinya, gitu ya maksudnya. Nah sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu berasal dari motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya. Seperti apa nilai-nilai kebajikannya? Nah ini dia, kelihatan apa Bapak? Lebih dibesarkan bisa Pak? Kelihatan sedikit, saya membacakan biar banyak ya. Proyek nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan yang muncul dalam diri murid itu Bapak Ibu, yang pertama peduli, kemudian rajin, kemudian integritas, rasa hormat, keberanian, kesatuan, berprinsip, percaya, lurus hati, harga diri, tegang rasa, dan yang paling terakhir keteguhan hati dan pengertian. Itu semua nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikutnya Pak. Nah, bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid? Yaitu dengan menerapkan keyakinan kelas supaya siswa memiliki prinsip dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa sih Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu awalnya itu dari peraturan-peraturan kelas. Kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Karena nantinya diharapkan anak-anak meyakini bahwa nilai-nilai tersebut akan membawa dampak positif bagi dirinya dan situasi di dalam sekolah atau kelas gitu. Nah, keyakinan kelas itu kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berawal dari peraturan-peraturan Bapak Ibu. Kita pernah tidak membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas? Pernah
Ada yang sudah pernah, ada yang belum? Peraturan kelas pernah nih. Dilarang buang sampah di kelas anak-anak, dilarang minum sewaktu pelajaran, dilarang makan sewaktu pelajaran, gitu ya? Ada pernah? Pernah ya? Secara lisan tidak tertulis ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas munculnya dari situ. Awalnya ada peraturan kelas, kesepakatan kelas. Jadi penjenengan dengan anak-anak menyepakati gitu ya, menyepakati bahwa kalau di kelas itu tidak boleh makan minum, waktu pelajaran tidak boleh berbicara, tidak boleh membuka sepatu gitu ya. Nah, dari kesepakatan kelas yang penjenengan buat dengan anak-anak itu dijadikanlah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bagaimana? Ciri dari keyakinan kelas itu adalah kalimatnya berbentuk positif, ya. Menjadi kalimat peraturan-peraturan tadi, kesepakatan tadi dirubah menjadi kalimat positif. Nah, dari situ muncullah nilai-nilai kebajikan. Ya. Lanjut. Nah, ini caranya membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu mendengarkan pendapat tentang peraturan atau kesepakatan kelas. Kemudian mengubah peraturan kelas yang disepakati menjadi kalimat yang positif. Misalnya begini Bapak Ibu. Dilarang makan dan minum saat pelajaran. Misalnya kesepakatannya begitu ya. Atau tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Kata-kata dilarang dengan tidak boleh itu kan maknanya negatif gitu ya. Jadi kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif bagaimana? Kalau kalimat positifnya dengan tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Dirubahlah kalimatnya, misalnya contohnya begini, makan dan minum sewaktu istirahat. Jadi tidak ada kata kita hilangkan kata negatifnya ya, kata yang bermakna negatif, tidak boleh, dilarang dan lain sebagainya itu. Jadi kita cari kalimat positifnya. Nah, misalnya itu tadi. Kemudian misalnya dilarang melepaskan sepatu, tidak boleh melepaskan sepatu. Kalau kita jadikan kalimat positif gimana Bapak Ibu? Lebih baik pakai sepatu. Boleh memakai Boleh. boleh baca. Gimana? Memakai sepatu ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, memakai sepatu ketika berada di lingkungan sekolah, gitu gitu. Jadi kalimatnya, kalimat yang tadi terlihat memaksa dengan peraturan dari kesepakatan itu kita rubah menjadi kalimat yang positif, gitu. Jadi anak tidak merasa dipaksa untuk mematuhi, gitu gitu. Terus kemudian langkah berikutnya yaitu memunculkan nilai kebajikan. Tadi sudah dicontohkan yang pertama di makan dan minum saat istirahat. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikannya itu di sini. Nah ini kira-kira yang muncul apa ini? Kira-kira yang muncul apa? Kalau makan dan minum sewaktu istirahat. Tertib masuk. Iya masuk. Jadi nilai kebajikannya ini kita munculkan Bapak Ibu. Nilai kebajikannya kita munculkan. Ya. Terus kemudian tadi contoh yang kedua apa? Memakai sepatu ketika berada di lingkungan sekolah ya. Nah itu masuk kemana Bapak Ibu? Memakai sepatu masuk ke mana? Kemana? Tertib. Iya, tata tertib. Aturan. Tata tertib. Tata tertib. Komitmen masuk. Tata tertib masuk. Mana lagi? Tidak harus satu nilai kebajikan yang muncul. Kebersamaan boleh, karena maksudnya begini, kalau di sekolah itu kan pakai sepatu,
ya. Kemudian pakai seragam semua sama, pakai sepatu semua, pakai seragamnya merah putih semua gitu ya. Tanggung jawab, betul. Jadi nilai kebajikannya itu muncul dari kalimat positif yang kita rubah dari peraturan kelas tadi. Nah ini, kemudian setelah itu baru nanti kita tuliskan kalimat positif itu menjadi keyakinan kelas supaya nantinya akan kita terapkan bersama-sama dengan anak-anak. Keyakinan kelas ini bisa menuntun anak-anak supaya bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan budaya yang positif sehingga anak-anak itu nantinya membuat karakter yang lebih kuat. Baik, berikutnya Bapak Ibu, nah, kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas gitu ya, berawal dari kesepakatan kita dengan anak-anak gitu ya. Baik, kalau begitu sekarang kita bentuk kelompok mau. Kalau saya yang bicara nanti penjenengan ngantuk, nanti mari kita bekerja bersama, berkolaborasi dengan teman mencoba membuat keyakinan kelas, gitu gitu. Kita jadi berapa? Dua kelompok ya. Nah, nanti kita akan membuat misalnya 5 saja, jangan terlalu banyak, 5 kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi 5 keyakinan kelas gitu. Baik. Iya, kita buat kelompok A dan kelompok B, berhitung saja Bu, kita acak supaya kebersamaannya terlihat gitu. Itu nanti akan jadi 2 kelompok, berarti hitung 1, 2, 1, 2. Monggo. 1. Monggo yang 1 silakan berkumpul dengan 1, yang 2 berkumpul dengan 2. Mejanya boleh dikondisikan sesuai dengan kepentingan kelompoknya masing-masing. Yang 1 bisa sebelah kanan. Yang 1 sebelah kanan, yang 2 sebelah kiri. Yang satu Bantang punya isolasi Pak? Isolasi. Ya. Berarti Pak isolasi sih. Nah ini Bapak Ibu langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama kita membuat mendengarkan anak-anak tentang kesepakatan peraturan kelas. Biasanya sejenengan dengan anak-anak itu apa yang disepakati untuk menjadi peraturan kelas sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Sejenengan nanti tuliskan di sini, dituliskan di sini, boleh dengan warna yang berbeda. Lalu setelah itu nanti kalau sudah dirubahlah menjadi kalimat yang positif. Setelah dirubah menjadi kalimat yang positif, kemudian memunculkan nilai kebajikan yang diharapkan itu apa, gitu dituliskan. Dan yang terakhir nanti silakan ditulis untuk menjadi keyakinan kelas. Menunjukkan 5 kelas.
Ada sepeda nggak sih? Yang kapan hari itu bos? Kan dua jenengan. Ya di sini. Oh, habis. Ini sekelompok. Yo anyar kan. Ini dibersihkan di dalam. Iya. Iya. Tuh. Dia dipakai pakai kalau sepatu itu sih Pak. Oh, retail kan. Satu orang 5. Kelompok 5. Bapak Ibu yang sudah boleh dibagi tugas nih dengan temannya, boleh dibagi tugas. Misalnya satu munculkan satu kesepakatan kelas dulu. Jika kesepakatan kelas itu bersifat negatif, gitu ya, nanti kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kesepakatan Monggo, misalnya dari kelompok 1 misalnya, kelompok 1 sudah menemukan kesepakatan kelas apa? dilarang melepas sepatu di dalam. Dilarang melepas sepatu di dalam kelas. Monggo jangan tuliskan. Dituliskan sebagai di iya. Di sebelah kiri ya bisa ya, kedua ya. Iya. Kesepakatan. Dituliskan. Iya. Kesepakatan kelas dulu. Ya sampai izin kok Oke, monggo. Mana spidolnya lagi? Oh ini. Monggo buktinya. Kesepakatan kelasnya, oh sudah dituliskan. Nah, jenengan tempelkan di situ. Ditempelkan. Nah, ini kesepakatannya dilarang melepas sepatu di dalam kelas, gitu ya. Nah, ini masih bersifat negatif Bapak Ibu, karena ada kata larangan, gitu ya, dilarang. Mari dirubah menjadi kalimat positif, menjadi kalimat positif. Dicontohkan satu dulu. Atau buat dulu langsung 5 sudah, ada apa-apa nih. Buat dulu 5 apa saja, nanti baru dirubah bareng-bareng lagi gitu. Silahkan dengan teman-teman kelompok berdiskusi. Jadi sekitar bagi bisa diatur. Monggo masing-masing yang kelompok 1 kesepakatan dulu ditulis, semua orang menulis. Dan yang kelompok 2 kesepakatannya juga semua menulis, ditempel di depan. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Ibaratkan jangan jadi siswa dan adik. Iya, monggo. 5 kesepakatan. Ya. Aku Bu, sudah. Lebih dari 5 boleh. Terus nanti kan dibahas untuk mereka. Iya, ya betul. Jadi nanti kalau sudah terukur, Dilarang ramai. kalau kebetulan banyak target yang ingin dicapai agar muncul lebih dari 5 kesepakatan kelas, boleh tidak meningkat deh. Dilarang keluar masuk izin guru. biasanya rombongan. Iya benar. Pakai sarung apa?
dalam kelas. Ini penjelasan kalau di kelas seperti apa gitu loh ini. Kenyataannya di kelas itu penjelasan biasanya gak oleh apa gitu ya anak-anak gitu ya. Biasanya kan Ya nggak boleh keluar masuk ya Bu. Saat pembelajaran tidak boleh keluar masuk misalnya boleh dituliskan di kesepakatan kelasnya. nggak boleh ngomong dewi biasanya. Dilarang buang air gas, buang air gas. Dilarang buang air gas katanya. Dilarang buang asap dalam Membawa mainan, Mas. sebanyak mungkin enggak apa-apa. Mainan kartu loh katanya. Sebanyak mungkin tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak meminum. Seikhlasnya ada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9. Ada 9 kesepakatan kelasnya. Kemudian di kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 kesepakatan kelasnya. Baik, kalau begitu kita bergiliran bergiliran dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 monggo kesepakatan yang pertama dibacakan siapa dulu? Bulia, monggo Bulia. Yang pertama dilarang melepas sepatu di dalam kelas. Dilarang melepas sepatu di dalam kelas. Nah, ini masih dilarang ya. Nah, mari kita rubah menjadi kalimat yang positif untuk memunculkan nilai kebajikan. Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan secara pakai halus. sepatu lah. Monggo. Yang pertama dulu kita munculkan. Dilarang melepas sepatu di dalam kelas. Dilarang melepas sepatu di dalam kelas. Kalimat positifnya Wajib pakai sepatu dalam kelas. wajib itu masih tingkatnya memaksa apa benar? Iya, namanya apa? Sebaiknya Pakailah sepatu di dalam kelas. Pakailah sepatu di dalam kelas boleh bisa dituliskan seperti itu dari kelompok 1 dituliskan kemudian disampaikan. Pakailah sepatu dalam kelas. kuliah. Gimana dari kita dulu? Iya. Tidak pakai kertas, tidak apa-apa langsung dituliskan di sini boleh supaya tidak ribet gitu ya. Ya, Kuliah suka ribet loh. supaya ribet. Karena usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Jadi walaupun ribet nanti hasilnya lebih baik. Gitu. Iya. Nah, pakailah sepatu di dalam kelas. Kemudian yang kedua Bu, moga dibaca Bu. Ini Bu. Dilarang buang asap dalam kelas. Dilarang buang asap apa itu? Oh gas, ya, buang gas. Berarti muridnya sering ngegas ya. Nah, boleh. Monggo jadikan kalimat positif. Kelompok 1 jadikan kalimat positif. Buanglah gas pada tempat. Buanglah gas pada tempat. Di mana tempatnya? Monggo. Lebih baik keluar. Uangnya ini. Siapa yang biasanya muridnya suka buang gas sembarangan itu berarti yang memunculkan itu bisa merubah ke kalimat positif. Arak bener dewe lah. Buang gas di luar kelas katanya Bu. Boleh dituliskan dulu sambil kita cari lagi ya kalimat-kalimat yang pas gitu, yang enak buat kita jadikan keyakinan kelas gitu ya. Terus yang ketiga Bu, Ketiga, dilarang ramai waktu pelajaran. dilarang ramai waktu pelajaran, artinya berbicara sendiri gitu ya. Monggo, kalau dilarang ramai waktu pelajaran, kalimat positifnya seperti apa kira-kira? Saat pembelajaran. Tertib saat
pembelajaran boleh. Ada lagi usulan, monggo yang mau usul. Dilarang ramai saat pelajaran. Kalimat positifnya seperti apa? Monggo. Bermain di jam istirahat. Bermain di jam istirahat. Nggak masuk ya? Monggo. Apa pendapat kok? Iya, nggak apa-apa. Monggo kalau dirasa apa namanya masuk, monggo, nggak apa-apa. Untuk dimunculkan. Dilarang ramai di dalam kelas. Kalimat positifnya kira-kira seperti apa? Mendengarkan saat Pelajaran dimulai. pelajaran berlangsung, boleh pelajaran dimulai, boleh bu guru menerangkan, boleh gitu ya. Nah, terus berikutnya yang keempat. Yang keempat apa Bu bunyinya? Dilarang makan di dalam kelas. Dilarang makan di dalam kelas. Ini tadi sudah muncul. Kalimat positifnya apa tadi? Makan dan minum sewaktu istirahat, gitu ya. Karena memang kalau waktu istirahat itu anak-anak sebaiknya bermain di luar kelas. Kemudian pertanyaan kesepakatan berikutnya, Tidak memakai topi di dalam kelas. tidak memakai topi di dalam kelas. Kalimat positifnya, melepas topi saat di dalam kelas, seperti itu. Boleh? Ada lagi usulan, monggo Bapak Ibu. Tidak perlu takut, tidak ada benar dan tidak ada salah, karena kita memunculkan nilai-nilai positif gitu. Terus yang terakhir, Tidak mencoret bangku. tidak mencoret-coret bangku. Mentaati peraturan kelas. Ada lagi, menjaga kebersihan sarana prasarana, boleh. Menjaga kebersihan meja dan kursi juga bisa, lebih spesifik gitu ya. Kalau itu untuk di dalam kelas. Kalau untuk sekolah, prasarana sekolah boleh. Nah, ini sudah muncul keyakinan kelasnya. Oke, sudah muncul. Yang pertama tadi adalah pakailah sepatu di dalam kelas. Kira-kira nilai kebajikan yang muncul dari keyakinan kelas ini kira-kira apa? Kembali lagi saya buka nilai kebajikannya supaya lebih mudah, lebih cepat mencari. Nah, tetap. Kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul dari keyakinan kelas pakailah sepatu di dalam kelas? Kesantunan, santun itu berhubungan dengan perilaku ya. Kalau memakai sepatu berhubungan dengan komitmen muncul. Berarti nanti dituliskan di sini. Moga berganti anggota kelompok yang lain untuk menuliskan nilai kebajikan di sini. Sekretarisnya ganti. Nah, nilai kebajikan yang muncul. Tim dokter ya. Satu belum ini. Monggo. Saya mau lihat tulisannya Pak Taufik aja dong. Monggo Pak. Nilai kebajikan yang muncul kalau dari keyakinan kelas yang pertama, pakailah sepatu di dalam kelas. Langsung ditulis bahasa Arabnya. Apa tadi? Komitmen bisa masuk gitu. Komitmen. Ada lagi Bapak Ibu nilai kebajikan yang bisa masuk untuk memakai sepatu di dalam kelas? Tanggung jawab masuk. Masuk, monggo. Tanggung jawab bisa masuk. Keteraturan. Mana? Keteraturan. Di atasnya bawah.
Oh ya, masuk. Ye, boleh. Gak usah repot-repot Pak Rizal. Terus keyakinan yang kedua, apa itu Pak? Buang gas di luar kelas. Nah, ini kalau nilai kebajikannya masuk mana? Kesantunan, boleh. Mana lagi? Kebersihan, Bu. Kebersihan. Tenggang rasa kebersihan. Kebersihan udaranya. Oh, boleh, boleh. Yang masuk tenggang rasa masuk ya? Masuk, boleh. Ada lagi? Toleransi masuk? Masuk ya, saling menghargai, saling menghormati gitu ya? Oke, masuk. Terus yang ketiga Pak? Bersyukur jangan Nah, yang ketiga mendengarkan saat menerangkan, mendengarkan saat guru menerangkan. Nilai kebajikannya yang muncul yang mana? Kesantunan masuk, boleh. Apa lagi? Tenggang rasa. Tenggang rasa boleh. Apa lagi? Rasa hormat. Rasa hormat, betul. Apa lagi? Kebersihan. Apa itu? Kebersihan. Pengertian. Masuk. Boleh. Nah, ini nilai kebajikannya yang diharapkan nanti akan dimiliki oleh anak-anak, tertanam menjadi karakter dalam diri anak. Terus yang keempat, yang kuning Pak, Dilarang makan di dalam kelas. yang keyakinan kelas, yang keyakinan kelas. Sebelahnya, Pak. Iya, Dan sebelahnya. Ini. Iya, makan dan minum di waktu istirahat, sewaktu istirahat. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan boleh, biar tidak buang di kelas gitu, boleh. Apalagi makan dan minum waktu istirahat, berarti ini kan menjadi keyakinan kelas supaya anak-anak tidak makan dan minum saat pembelajaran. Karena kalau saat pembelajaran makan dan minum, otomatis dia satu tidak konsentrasi, dua mengganggu teman yang lain. Berarti nilai kebajikan yang ingin ditanamkan yang mana? komitmen. Tanggung jawab boleh. Toleransi juga masuk. Jadi temannya tidak terganggu ya. Dia misalnya temannya asik mendengarkan Bapak Ibu guru, dia makan permen atau merujaan atau buka snack gitu ya. Akhirnya temannya akan terganggu, tidak merasa konsentrasi mendengarkan Bapak Ibu guru gitu. Terus yang kelima, Melepas topi saat di dalam kelas. lepas topi saat di dalam kelas. Nilai kebajikannya apa tadi? Kesantunan. Kesantunan boleh. Keteraturan boleh. Kedisiplinan boleh. Nah, berikutnya yang terakhir. Menjaga kebersihan bangku. Menjaga kebersihan bangku atau meja dan kursi. Kebersihan satu. Terus lagi nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Apalagi? Jadi nilai kebajikan itu Bapak Ibu, nilai yang ingin penjenengan munculkan dalam diri anak, ya, sehingga menjadi karakter positif yang dimiliki oleh anak gitu. Terus ada lagi, cukup sudah? Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, jadi dari kelompok 1 sudah ditemukan, sudah dimunculkan keyakinan kelasnya yang bisa diterapkan, dan sudah ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Sekarang yang kelompok 2. Kelompok 2, monggo. Siapa yang ingin mewakili? Kantor, monggo. Beragam Islam. Kelompok 2 itu memiliki 9 kesepakatan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas. Monggo. Ada? Bu Rini, monggo Bu Rini.
Anak satu, anak tiga. Iya. Pakai mic. Nah, yang pertama Bu, kesepakatan kelasnya monggo dibacakan. Dilarang merusak sarana kelas. Dilarang merusak sarana kelas. Sama dengan yang tadi. G. Nah, kita buatkan kalimat positifnya, Bapak Ibu. Menjaga kebersihan sarana kelas, gitu ya. Boleh. Tanggung jawab. Oh, nanti nilai kebajikannya yang muncul tanggung jawab, betul. Yang kedua, iya, kalau sudah mulai paham gitu langsung lancar gitu ya. Kalau oh iya gitu ya. Oke. Jadi enak. Tidak boleh makan di dalam kelas. Terus sama dengan ini. Sama. Cari yang berbeda. Oh, pada kafe. Tidak boleh bergurau. Tidak boleh bergurau saat pelajaran. Oke. Kalau di luar kelas bebas ya bergurau ya. Sama juga tapi Iya. mendengarkan. Berarti tadi sudah muncul ya? Sudah muncul tadi di kelompok 1. Laginya lagi Bu, monggo. Tidak memakai topi. Sama. Oh, ini idenya sama ini. Jeblak berarti. Dua. Ayo. Yang Ke kamar mandi tidak boleh bersamaan. oh tidak boleh bersama. Jadi rombongan biasanya anak-anak kalau ke kamar mandi waktu pelajaran ya. Ini monggo kita munculkan kalimat positifnya ini. Budayakan antri. Budayakan antri. Budayakan antri. Boleh masuk. Jadi bunyinya apa Bu? Bergantian. Bergantian. Jika ingin keluar kelas bergantian gitu ya, bergantian ke kamar mandi katanya Bu ini. Jadi dituliskan dua di situ. Boleh kalimat positifnya memakai yang atas budayakan antri atau yang bergantian ke kamar mandi gitu ya. Maksudnya ini kan biar biasanya anak-anak kalau ke kamar mandi kan rombongan gitu ya Bu. Terus kemudian yang ke berikutnya. Tidak boleh keluar kelas jika tidak berkepentingan. Tidak boleh keluar kelas jika tidak berkepentingan saat pembelajaran bertinggi. Nah, berarti kalimat positifnya kira-kira seperti apa kalimat positifnya kalau tidak boleh keluar kelas saat pelajaran? Mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai gitu ya. Nah, boleh. Mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai. Oh, lanjut. Tidak mencoret. Oh sudah muncul di kelompok 1. Tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang tadi malam begadang tidak boleh tidur di dalam kelas. Kalimat positifnya seperti apa? Tidur di rumah saja, gitu. Disuruh pulang berarti ya. Gimana? Istirahat di rumah. Istirahat di rumah langsung pulang semua gitu. Tidak begadang supaya tidak tidur. Tidak begadang supaya tidak tidur di kelas. Jadi Bapak Ibu kira-kira kesulitannya di kesepakatan kelas diubah menjadi kalimat positif ya? Ya karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa enggak? Hidup sehat. Hidup sehat. Apa ketiga? Jadi kegiatan pembelajaran. Memperhatikan kegiatan pembelajaran. Boleh memperhatikan kegiatan pembelajaran. Fokus, betul. Kalau nggak fokus bisa tertidur gitu ya. Bisa bermain dengan teman gitu. Memperhatikan kegiatan pembelajaran atau fokus pada saat kegiatan pembelajaran. Ada dua kalimat positif yang muncul. Terus berikutnya Bu. Tidak boleh duduk di atas meja. Tidak boleh duduk di atas meja. Tidak boleh duduk di atas meja itu kalau kita rubah menjadi kalimat yang positif seperti apa Bapak Ibu? Duduklah. Duduklah di tempatnya. Meja yang duduk.
Ya, Meja bukan tempat duduk. meja bukan tempat duduk katanya. Apalagi ada lagi yang lebih luas. Meja itu tempat sarana Bukan pada belajar. tempatnya. Meja tempat atau sarana untuk belajar. Ada lagi? Duduk kursi masing-masing. Duduk di kursinya masing-masing. Ya. Jadi kesulitannya kira-kira di situ ya. Baik, sudah. Yang lain sama ya Bu. Nah, setelah telah bersama Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang dimiliki oleh kelompok 2 sudah muncul di kelompok 1. Jadi yang kita pakai hanya 5 keyakinan, 5 kesepakatan yang telah menjadi keyakinan kelas gitu ya. Nah, berikutnya keyakinan kelas dari kelompok 2 ini, mari kita munculkan nilai kebajikannya. Berganti siapa sekarang? Nah, para nasib. Iya. Lama memang. Enak kalau ada yang begini kan tidak terlalu lama. Cipta neraka pada ahlinya. Ayo. Nilai kebajikan. Tentu tapi bos. Menjaga sarana kelas tadi sudah ini. Iya, nilai kebajikannya apa kira-kira menjaga sarana kelas? Nilai kebajikannya tadi. Satu. Oh sudah ya, di kelompok 1 ya. Iya, apa nilai kebajikannya yang muncul tadi di kelompok 1? Keteraturan. Kebersihan, Kebersihan, terus kemudian keteraturan dan tanggung jawab. Nah, itu yang muncul tadi. Tadi sudah muncul di kelompok 1. Terus yang kedua, budayakan antri atau bergantian. nah nilai kebajikannya apa? Toleransi. Toleransi masuk. Apa naik? Lagi kedisiplinan masuk. Apa lagi? Disiplin. Keteraturan. Keteraturan masuk ya. Budaya antri boleh. Lagi Budaya antri bagi disiplin. Iya, boleh. Kediriannya guys, ini gak lupa. lanjut berikutnya. Mengikuti KPM sampai selesai. Nah ini yang tadi yang Tanggung jawab. iya tanggung jawab betul masuk. Terus Apalagi selain tanggung jawab? Ya keteraturan lagi. Keteraturan lagi. Bersyukur tuh alhamdulillah. Teratur itu kami. Semangat. Semangat. Iya masuk semangat tak? Semangat. Semangat masuk. Semangat kelihatan. Dan ada lagi Pengertian. pengertian. Mana boleh? Ya muridnya ngerti. Ya sambil dicari. Monggo lanjut ke berikutnya. Berikutnya memperhatikan KBM atau fokus pada KBM. Fokus pada KBM tadi itu yang banyak yang ngantuk muridnya. Hampir sama ini ya. Jadi ke semangat ini lebih masuk ini ke semangat gitu ya. Di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran semangat masuk. Semangat. Terus Keteraturan masuk tidak? ya. Sudah? Sudah. Berikutnya. Meja bukan manusia. Nah ini kalau ke profil belajar Pancasila masuk yang mana? Belajar Pancasila, beriman dan 12 menit kita break time. Terima kasih dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya lanjutkan sesi yang kedua giliran saya. Saya sedikit menyimpulkan tadi dari Bu Sofiatun, kenapa kok dari peraturan kelas diubah menjadi
keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa, Bapak Ibu. Jadi bukan berangkat dari diri anak. Kalau keyakinan kelas sifatnya kesepakatan bersama. Jadi sebelum dibentuk keyakinan kelas, anak-anak kan sudah menyepakati apa yang ingin dilakukan. Jadi tidak ada unsur paksaan. Jadi prosesnya nanti dengan anak-anak itu menentukan alurnya, menentukan kesepakatan kelas. Sebelum biasanya di awal-awal KPM itu ya, di awal-awal itu kita membuat kesepakatan kelas dulu, baru menjadi keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Harapannya seperti itu, tidak ada unsur paksaan. Harapannya ke depannya nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi budaya positif dalam jangka waktu tertentu. Kalau anak-anak sudah melaksanakannya dengan rutin tanpa ada paksaan, itu akan menjadi budaya positif karena anak-anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif. Dari tidak atau jangan kita rubah nanti menjadi nilai kebajikan. Gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjut, biar refresh ya. Jadi kalau speaking dari sana SD1 sampai SD3 masa tidak punya ini? Sampai SD3 nggak ada? Ya, Pak. Mantan tidak punya? Paling ya dodoran kantor enggak. Kemarin dodoran saya yang dodoran tembak dor kemarin sama teman-teman. Hari ini saya lagi Pak Guru, Bapak Ibu Guru. Saya lagi hari ini SBG-nya. Ya. Saya lagi hari ini SBG-nya. SBG-nya ada clue-nya Bapak Ibu. Ada clue-nya itu akhir adalah awal. Kalau saya lihat yang tahu nggak boleh kasih tahu ya. Kalau sudah sering lihat di LGP kita akan sering baca. Semua banyak sekali sekarang. Akhir adalah awal. Kalau bulan Januari saya pergi ke Afrika. Januari. Di Februarinya saya ke Amerika atau ke Afghanistan Februarinya. Banyak uangnya saya. Kalau di Februari saya ke Afghanistan. Maretnya saya pergi lagi dari Afghanistan naik pesawat ke Norwegia. Coba lanjutkan Bapak Ibu, siapa yang tahu dari Norwegia ini saya pergi kemana? Maretnya kemana? Maret sudah tadi. Aprilnya saya pergi kemana? Clue-nya akhir adalah Amerika. awal. Amerika. Betul. Betul. Sudah paham lah dia? Paham Bu? Paham. Coba yang lain dari sana tiga. Clue-nya akhir adalah awal. Amerika. Afghanistan, Aceh. Ternyata saya pergi kemana? Bulan Hongkong pada ketemu ya Bapak Ibu ya. Ada yang belum tahu Mas ya? Setelah ke Hongkong ke Guatemala. Amerika lagi. Ketemu sudah. Pak Anang berpikir keras untuk menemukannya ini. Pak Topeng masih bingung Pak Anang. Akhir awal berarti Coba setelah ke Guatemala kan apa? Arab Saudi. Arab Saudi. Betul. Satu lagi Bapak Ibu biar dengar refresh. Satu lagi. Ke Irak setelah Saudi. Ya, lain. Loh iya kan? Lemari Irak ke Kamboja. Ya. Yang bingung semakin bingung. Pak Topeng bisa belajar nanti ke Pak Anang ya. Satu lagi Bapak Ibu. Ada clue-nya juga. Siapa? Iya. Clue-nya bumi itu bulan. Tahu Pak Pikiran ini. Bumi itu bulan. Bumi itu bulan Pak Anton. Iya Pak Anton. Bumi itu bulan. Kalau 8 itu 2 Pak Anton. Satu. Pak Rizal, kalau 300 berapa Pak Rizal? Banyak itu. Banyak itu. Pak Rizal dan Pak Dayat berpikir 300 itu berapa? Pak
Rizal. Pak Taufik bingung lagi. Belajar dari Pak Taufik. Pak Amir aja bingung sekarang. Oh, iya, pintar Pak. Pak Amir berpikir kritis. Sudah ketemu. Bulannya dua. Pak, tapi lihat aja yang begitu-begitu nanti ke anak-anak di SBG semua anak-anak. Saya sering ada kelas Pak. Saya sering adakan SBG di kelas. Nah, anak-anak semua ketika anak mulai males itu, saya gunakan SBG. Misalnya satu setiap Sabtu Pak. Satu apa kegiatan pramuka itu. Di sana kejotinya ini akan mulai habis ini. Pak sudah berpikir kritis sebenarnya. Belum yang bendera itu lurus. Bendera lurus. Karena kita teruskan nanti tidak ke materi juga. Sudah kakek bodoh momen. Lanjut Bapak Ibu, kita konsentrasi, kita kembali lagi ke materi. Tadi sudah tercapai kesepakatan kelas namanya ini. Keyakinan kelas ya. Mohon maaf Pak. Untuk kesepakatan tadi kan bisa dikatakan aturan untuk yang awal gitu. Terus terkait jadwal itu apakah bisa dirubah ke keyakinan, kemudian dimunculkan oleh kebajikan? Terima kasih. Untuk jadwal itu Jadwal tiket maksudnya, bukan iya. pelajaran, tiket. Iya. Untuk jadwal tiket bisa biar nanti menjadi budaya positif anak-anak akhirnya anak sadar bahwa tanggung jawabnya itu bisa saja. Keyakinan dibuat jadi keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas intinya nanti tumbuh budaya positif, yaitu nilai-nilai kebajikan, murni, biasa. Tadi yang sudah ditambahkan oleh Bu Sofi. Gitu. Tadi dengan kembali lagi gimana? Tapi setelah tercapai kesepakatan kelas, kita membentuk namanya keyakinan kelas. Terus tindakan apa ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas? Kan ada saja murid kita ini yang melanggar keyakinan kelas. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Apakah boleh diberikan hukuman? Kita lihat Bapak Ibu. Kita akan melakukan kontrol, namanya Bapak Ibu. Kita akan melakukan kontrol. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol yang masing-masing punya ada tempatnya. Yang pertama sebagai penghukum. Satu sebagai penghukum. Ada kita sebagai penghukum. Kadang Bapak Ibu kita sering memberi hukuman kepada murid, kepada siswa. Ada yang kedua membuat orang merasa bersalah, membuat kesalahan itu atau yang gurunya merasa bersalah. 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Seperti apa 5 posisi kontrol? Di sini saya lihatkan satu-satu Bapak Ibu. Ini dampaknya apa Pak Ibu? Dampak dari masing-masing tadi yang saya sampaikan. Tapi bisa dibantu. Bisa bantu. Andika, bagian voting. Kurang besar sedikit. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, ada disiplin. Disiplin itu ada 2, konsekuensi dan namanya restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu namanya hukuman. Kalau dihukum, dampaknya mesti ada perasaan sakit. Terkadang anak-anak punya rasa dendam kepada bapak ibu guru. Cuma tidak dikeluarkan dendamnya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi pilihan dari anak ketika melakukan kesalahan apa yang ingin dilakukan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, terus korban mendapatkan keadilan. Anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif bahkan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau tidak takut kan tidak takut hukum kan tidak akan berlaku. Sedangkan konsekuensi tadi sudah saya bahas, suatu harus terjadi.
Ketika anak membuat kesalahan, berarti dia tahu konsekuensinya harus seperti apa. Kemudian tidak nyaman untuk murid, korban diabaikan, anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi tidak merubah sifat karakter anak. Harapan kita kan merubah menjadi nilai kebajikan dan budaya positif. Terus yang terakhir memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus oleh guru. Sedangkan restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi budaya positif itu restitusi. Korban mendapatkan ganti ketika ada masalah, kita cari solusinya, korban bisa mendapatkan ganti nanti Bapak Ibu. Anak mendapatkan penguatan dari guru. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dari kesekian ini tadi, menurut Bapak Ibu yang paling bagus apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi yang harus kita lakukan kepada anak supaya kalau melanggar keyakinan kelas yang harus kita lakukan? Menurut Bapak Ibu yang mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Kita lanjut. Apa Pak Agun dari tadi kok bilang restitusi? Bu Zomi? Ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses memperbaiki diri, mereka menyadari akan kesalahannya dan kembali ke komunitas dalam karakter yang kuat. Lanjut Bu Zomi. Nah ini Bapak Ibu tahapan-tahapan kalau kita ingin merestitusi anak. Saya kemarin kebetulan ada anak yang salah kemarin, langsung saya restitusi kemarin satu anak. Kebetulan kelas 6, siapa namanya Pak itu Pak ya? Aska. Saya coba terangkan berhasil Pak. Si Aska tadi sama siapa perempuan lupa saya. Wah ini restitusi, saya coba terangkan berhasil kemarin. Tahapan restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu validasi, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang jenengan sudah buat. Jadi kan sudah ada keyakinan kelas. Kalau anak berbuat salah, apa keyakinan kelasnya? Anak sudah tahu. Saya bahas satu-satu. Apa itu menstabilkan identitas? Nanti ketika ada, kita lihat videonya saja Bu ya, biar tahu anak-anak. Kita tahu, Bapak Ibu guru biar tahu. Lanjut ke video. Dalam penerapan disiplin positif dan inklusif, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Lion Blossom dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1.
Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat bahasa bersama. 3. Posisi teman. 4. Posisi penangkap. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hari 20 di sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadiri saat tersebut. Ini Bapak Ibu posisi hukum video untuk kasus contoh guru sebagai penghukum biasanya seperti ini. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa? rata-rata ya Pak Rizal, Kapan sih kamu tidak terlambat? rata-rata yang sering Kalian kamu dilakukan. jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Orang yang sama Bapak Ibu, beda penanganannya, merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Askara Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Ini bukan kedua kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman dan juga kadang-kadang guru yang seperti berteman dengan siswa. Tidak kategori resiko tapi mampu nih. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Guru agama itu.
Supaya ya, Bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Ini mungkin berlaku kalau SMP, SMA ya. Saya memang kalau SN tadi jadi biarpun saya kencang tetap berjenjang. Ya sudah sana. Lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana ke kelas. Ibu beresin sana. Ada SHM. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan suara ramah atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang eksekusi Bapak Ibu manajerial. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif.
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memperbaiki. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol guru ada 5. Semuanya sah dilakukan, tapi yang paling baik adalah yang posisi manajer. Manajer ini posisi restitusi. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Dia menyadari sendiri kesalahannya dan ingin melakukan apa dari kesalahannya. Yang pertama yang dilakukan Bapak Ibu guru yaitu tadi menstabilkan identitas, menanyakan tadi di awal-awal, menanyakan kepada anak apakah yang dilakukan itu salah atau benar. Kemudian validasi tindakan. Kenapa kok si anak itu datang terlambat? Tindakan, divalidasi tindakannya. Kemudian yang terakhir membuat keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi anak-anak menemukan sendiri. Hari ini kita akan praktek Bapak Ibu, praktek merestitusi siswa hari ini. Saya punya kasus siswa. Nanti kita praktek cara merestitusi siswa. Bu Sofia bisa dibantu. Ini saya punya kasus Bapak Ibu, kasus siswa ada tiga permasalahan Bu Sofiatun. Kita buat kelompok lagi Bu Sofiatun, kelompoknya ganti sekarang. Hitungnya satu nggak dari sini. Kalau satu dari sini tadi kita mulai dari berpindah-pindah ya, berpindah-pindah. Saya tunjuk Bu orang wali kelas 8 SMP. Kita pura-pura jadi guru kelas 8 SMP. SMP Pelindung namanya. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira, ini muridnya perempuan. Anda menghampiri Amira, ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Jadi permasalahannya ini Ali ini mengejek Amira ya, mengejek Amira karena nilai akhirannya nilainya jelek seperti itu. Jadi Anda ini siapa yang direstitusi nanti? Ali yang direstitusi. Apa langkah-langkah restitusi Bapak Ibu? Saya kembalikan lagi ke yang tadi ya. Langkah-langkah restitusinya ada di sini. Nah ini, yang pertama menstabilkan identitas. Nanti jangan yang pertama gini mestinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan menjabarkan seperti itu nanti. Kata kuncinya di situ. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Karena semua orang kan pernah melakukan kesalahan. Langkah yang kedua dengan validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Melakukan tadi, mengejek ini. Adakah cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, cara yang efektif? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah mengejek tadi kan menanyakan keyakinan kelas. Kamu itu apa pertanyaannya? Keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati? Karena telah mengejek tadi, dia akan memperbaiki dirinya sendiri
dengan mengusulkan apa yang akan dilakukan. Nanti kita coba Bapak Ibu, satu praktek menjadi guru, satu menjadi siswa. Monggo ditunjuk di dalam kelompoknya. Besok kita praktekkan kepada siswa kita ketika ada masalah. Jadi tidak boleh lagi kita menggunakan hukuman. Kita restitusi. Jangan dia tahu dulu sebelum teman-teman dari SD yang lain. Kita diseminasikan dulu Bapak Ibu. Monggo. Dari kelompok satu disepakati siapa gurunya tadi? Berarti sama Ali. Berarti kita dulu. Yang ada yang nangis muridnya, sama yang ada yang muridnya begini. Ini kelompoknya siapa tadi? Yang nangis. Terus yang nangis Bu Rini. Yang nangis Bu Rini. Sekarang yang kasih. Yang mengejek Pak Andi. Monggo rundingan dulu seperti apa Bapak Ibu rundingan. Bisa dipelajari di situ ada petunjuknya. Ya. Gurunya. Gurunya Bu Eti. Bu Eti, monggo. Iya Bu. Ayo Kelompok 2. Yang kedua. Yang dilakukan murid ada di situ, ada petunjuknya. Muridnya harus seperti apa? Yang dilakukan guru juga ada di bawah itu Bapak Ibu. Komplit, dia tinggal melakukan. namanya ini ya Bu. Iya Bu. Tetap juga. Tetap baik. Tetap baik. Tetap, tidak apa-apa. Mas Dika, apa yang terjadi denganmu? Kenapa berkali-kali ke toilet? Maaf Bu, saya sembelit. Kenapa kok? Kenapa Mas Dika tidak mau ke UKS? Karena saya maunya di kamar mandi saja Bu. Malu soalnya ke UKS Bu. Terus sekarang apa yang ingin Mas Dika lakukan jika ke toilet terus? BAB Bu. Kalau nggak berhenti bagaimana? Pakai Terus pampers. Bu sampai selesai. Pakai pampers. Masuk di fase itu pemerintah sampean masuk. Solusinya itu seharusnya Mas Dika diobati ke UKS ya, biar tidak ke toilet. Mau? Obatnya baik Bu. Bikin berita gitu. Terus gimana Bu? Lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi menanyakan kepada anak harusnya. Siapa namanya tadi? Oh Pak Andika. Kenapa Pak Andika kok sering keluar izin keluar kelas? Kenapa? Tapi kita bahasanya itu sifatnya harus ramah gitu Bapak Ibu. Kenapa kok sering keluar masuk kelas? Yang pertama itu. Kemudian Pak Andika menjawab, apanya? Sembelit. Kemudian kita masih di menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kamu tahu tindakan yang kamu lakukan itu salah. Pak Andika menjawab salah. Kemudian saya memberi penguatan ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Pak Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian lari ke validasi tindakan. Kenapa kamu kok sering bolak-balik? Tetap jawab sembelit dia. Pak Andika, ya, saya kemarin sampai baca Bapak Ibu terkait dengan itu. Namanya teman-teman SMK gini lucu-lucu seperti Pak Andika itu. Kemudian tindakan kita ini, adakah cara supaya kamu tidak sembelit? Kemudian Pak Andika menjawab dan seterusnya kan gitu. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas.
Terkadang anak-anak itu alasan tidak sembelit, ternyata setelah kita telusuri itu hanya alasan supaya bisa keluar kelas. Kemudian setelah menyadari kesalahannya, apa keyakinan kelas yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Jadi ditanyakan ke anak, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Di endingnya itu seperti ini. Anak berpikir sendiri, oh saya akan memantau siswa lain, bapak ibu ketika ada yang izin keluar kelas, saya ingin menanyakan apakah benar-benar ingin kencing misalkan. Itu yang ingin dilakukan si anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak bisa menentukan, anak yang bisa menentukan seperti ini. Ini pandangan untuk kelompok 1, habis ini kelompok 1. Jadi ada tindakan-tindakan ini yang harus kita lakukan. Ini bapak ibu. Kata kuncinya di sini sudah tertulis ini. 1, 2, ini tertulis ada 3 langkah. Lanjut ke kelompok 2. Semangat sana 3 nggak boleh kalah dengan sana 1. Tadi Pak Anan lihat Amira itu nangis. Ya. Loh, tak tahu nyapon gitu. Belum nangis. Apa belum enggak? Beneran enggak? Kamu ngecek. Loh, tadi Amira bilang kalau saya nangis DJ Ami. Wah, Amira. Amira gak tanggung jawab. Iya, Amira. Enggak tahu apa kita berdua bertanggung jawab. Yang benar bagaimana? Tidak mengolok-olok. Nangis kok. Nah, itu betul kan bisa malah benar kamu tidak mengolok. Nanti ya atau besok karena Amira sudah pulang, besok hari dan Amira saya pertemukan. Ya, yang siapa? Nah, kita punya konsekuensi bahwa dalam satu kelas itu kan kita satu keluarga, terus wajib saling menyayangi, ya besok ya, istirahat pertama dan Amira saya pertemukan nanti siapa yang benar, Ali atau Amira. Ya, 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 terima kasih. Anak-anak menjadi budaya yang positif, tidak ada lagi hukuman yang menyakitkan yang menimbulkan efek sakit, dendam dan sebagainya. Lanjut Bapak Ibu, tinggal sedikit. Ini Bapak Ibu, sebetulnya apa sih yang membuat seorang anak melakukan kesalahan atau melanggar? Jawabannya ini, karena setiap orang mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa contohnya? Makan, minum. Yang kedua, kesenangan. Kadang anak-anak butuh juga rasa senang. Ketika ada di dalam kelas mereka terbebani, sehingga kebutuhan rasa senang mereka tertahan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atas dirinya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, tidak mau dipaksa, sehingga melakukan kesalahan. Dan yang kelima, kadang anak-anak itu manja, butuh rasa kasih sayang. Itu tadi yang menimbulkan beberapa kesalahan anak. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar anak? Yaitu ada 3. Yang pertama, asah, asih, dan asuh. Dari ketiganya itu terkait dengan asah, yaitu ingin memperbaiki kemampuan potensi diri. Daya asih mendapatkan kasih sayang, juga asuh supaya anak menemukan tumbuh kembangnya. Dan terakhir Bapak Ibu, ini keajaiban mengajar adalah yang dapat kita petik hari ini, melihat ulat menjadi kupu-kupu. Kata-kata untuk hari ini Bapak Ibu. Yang terakhir, terima kasih. Acara hari ini telah selesai. Kami atas nama CGP, saya dan Bu Sofi
manakala mungkin ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup ada sedikit refleksi yang mau disampaikan oleh Bu Sumiati. Monggo Bu Sumiati. Baik, refleksi Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini, saya minta refleksinya dari boleh 2, boleh 3, boleh 4 yang apa yang panjenengan rasakan hari ini. Dari SD 1 dulu monggo. Belum unjuk kerja. Hari ini Kita dapat apa hari ini? Apa yang panjenengan rasakan, yang panjenengan dapatkan dan lain-lain. Untuk refleksi hari ini yang kita dapatkan yaitu pertama kebersamaan kita SD 1 dan SD 3 juga mendapatkan pengajaran yang baru yaitu tentang kedisiplinan, juga banyak lagi yang berdoa. Cukup itu aja Bu yang saya dapatkan hari ini. Cukup sekian. Baik, terima kasih dari SD 2 ke SD 3. Siapa yang mewakili? Pak Taufik lagi. Oh saya lagi. Anton sudah. Pak Dayat. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pelajaran yang dapat hari ini, mengerti paham bahwasanya seorang pendidik itu harus mempunyai kualitas untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Partisipasi panjenengan juga sangat luar biasa. Kita sampai pada penghujung kegiatan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lalui hari ini membawa manfaat untuk kita dan menjadikan kita lebih baik ke depannya dalam menuntun anak-anak di sekolah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.